Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah Indonesia tengah mewaspadai terjadinya gelombang ketiga peningkatan kasus COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, lonjakan kasus di Indonesia umumnya berselang 3 bulan dari negara lain. Belajar dari gelombang kedua pada bulan Juli lalu yang dipicu libur Lebaran, maka gelombang ketiga bisa saja terjadi saat libur Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, pemerintah meminta semua pihak agar waspada dan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, meski COVID-19 di Indonesia sudah bisa dikatakan terkendali. Dengan pola kenaikan kasus Indonesia yang relatif lebih lambat dari kenaikan kasus dunia, tentunya kita perlu mewaspadai kondisi dunia yang saat ini tengah mengalami third wave. Pada pola second wave, di mana terdapat jeda 3 bulan, perlu kita antisipasi mengingat dalam 3 bulan ke depan, kita akan kembali memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru 2022, yang artinya potensi kenaikan kasus semakin meningkat. Demikian pula angka penularan COVID-19 di Jakarta yang sudah melandai dengan kasus baru harian 100 orang. Di ibu kota Jakarta yang kerap menjadi epicentrum kasus COVID-19 di tanah air, sejumlah pelonggaran diterapkan, seperti pembukaan kafe dan restoran yang boleh beroperasi hingga tengah malam, anak di bawah 12 tahun yang boleh masuk pusat perbelanjaan, dan sejumlah pelonggaran lainnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat tetap waspada prokes agar kasus tidak kembali meroket. Ya, memang kita harus hati-hati ya. Kita pernah naik, turun, pernah naik lagi sekarang turun lagi. Sekarang mulai ada pelonggaran, semakin longgar seperti yang saya sampaikan. Adanya pelonggaran berpotensi orang keluar rumah semakin banyak, potensi interaksi semakin tinggi, potensi kerumunan semakin banyak, dan pada akhirnya potensi penyebaran juga bisa semakin tinggi. Untuk itu kami minta harus lebih hati-hati, lebih waspada. Justru di masa semakin adanya peningkatan pelonggaran harus lebih hati-hati. Logikanya sederhana ya, mari kita tetap berada di rumah sebagai tempat terbaik, gunakan protokol kesehatan secara bijak, patuh, dan disiplin. Akhir tahun masih 3 bulan lagi. Pemerintah perlu menyusun strategi khusus mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 sebagai dampak peningkatan aktivitas warga saat libur Natal dan Tahun Baru. Apalagi dengan adanya potensi varian baru COVID-19 serta sejumlah pelonggaran PPKM yang diterapkan di sejumlah wilayah. Tim Liputan, Metro TV. Ya, apa kemudian strategi, langkah mitigasi yang harus disiapkan oleh pemerintah jelang libur Natal dan Tahun Baru mendatang agar tak terulang lagi lonjakan kasus seperti tahun lalu? Kami akan tanyakan hal ini kepada juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta Hermawan Saputra. Selamat malam Bapak Ibu, Mas Hermawan. Dr. Nadia, apa kabar? Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, selamat malam Mas Wahyu. Baik, selamat malam. Dr. Nadia, tadi kita lihat bersama-sama statement dari Prof. Wiku yang mengatakan untuk bersiap-siap agar gelombang ketiga ini tidak terjadi di Indonesia, mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru. Apa sebenarnya strateginya secara komprehensif yang disiapkan agar kita tidak kembali jatuh ke lubang yang sama seperti kemarin? Ya, tentunya kalau kita melihat pola yang selama ini terjadi adalah setiap kemudian kita sudah berhasil mengendalikan laju penularan, kasus terus turun, angka kematian turun, tempat keterisian perawatan juga turun, tetapi kemudian kita tahu masyarakat meningkat aktivitasnya, dan sayangnya setiap peningkatan aktivitas ini tidak diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan cenderung selalu kemudian semakin kendor pelaksanaan protokol kesehatan ini. Nah, tentunya untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya peningkatan kasus yang kita tahu ini mungkin tidak bisa kita hindari karena banyak ahli epidemiolog termasuk Pak Hermawan mengatakan bahwa COVID-19 ini menimbulkan yang kita sebut sebagai multiple wave ya. Jadi bisa beberapa gelombang serangan yang akan bisa terjadi. Nah, tentunya pada saat
pelonggaran aktivitas masyarakat, kita harus terus mendorong untuk protokol kesehatan dijalankan. Saat ini sudah harus dilakukan kembali pengaktifan satgas-satgas untuk mengingatkan kembali masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, testing, tracing harus tetap dimasifkan untuk bisa mampu mendeteksi kasus-kasus positif segera mungkin. Dan terakhir adalah vaksinasi, di samping tentunya menjaga pintu-pintu masuk kita terhadap kemungkinan masuknya varian baru. Ya, tetapi dalam waktu jangka pendek karena ini kurang dari 3 bulan lagi libur Natal dan Tahun Baru, Dr. Nadia, apa kemudian strateginya? Mengingat ini kan posisinya seperti serba sulit ya, sektor bisnis, sektor usaha, pusat perbelanjaan, tempat-tempat wisata sudah dibuka, bahkan anak-anak usia 12 tahun ke bawah sudah diperbolehkan untuk masuk. Tapi narasi yang juga secara bersamaan dikirimkan oleh pemerintah ke masyarakat adalah tetap berada di rumah. Bagaimana caranya, Dr. Nadia? Ya, artinya kita tahu setiap pelonggaran masyarakat harus diiringi dengan prokes yang ketat, termasuk membatasi mobilitas, mengingat tadi salah satu upaya kita untuk percepatan vaksinasi untuk mencapai 70% daripada penduduk Indonesia ini masih dalam upaya untuk terus ditingkatkan ya. Sehingga memang kondisi pandemi ini belum pada saat yang level yang aman. Kita bisa lihat banyak negara sampai saat ini belum ada negara yang bisa keluar dari situasi pandemi yang sulit ini. Bahkan seperti Amerika, Inggris juga mengalami hal yang sama. Nah, tentunya nanti kita akan terus melakukan monitoring. Bahkan dengan kebijakan dari Pak Menko Marves bahwa PPKM level ini akan kita teruskan sebagai tools untuk memonitoring kondisi pandemi kita dan tentunya merespon ya kondisi daripada pandemi tersebut untuk kita menjadi tidak terlambat pada saat harus mengendalikan laju penularan itu sebelum memberikan dampak yang jauh lebih berat lagi. Oke, Mas Hermawan, kira-kira strateginya seperti apa? Karena kita tahu berkaca dari negara-negara lain yang sebenarnya sudah bisa menekan kasus sedikit mungkin, bahkan sampai 0 kasus. Tetapi juga sekarang muncul walaupun hanya hitungan jari. Tetapi strategi mereka adalah menutup pintu perbatasan. Apakah itu perlu dilakukan juga oleh Indonesia? Baik, Mas Wahyu, kita bandingkan dulu ya situasi kita 1 tahun yang lalu ketika bulan September tanggal 22, waktunya sama dengan hari ini. 1 tahun yang lalu itu kasus di tanggal 22 September itu sekitar 59.000 ya kasus aktif, kemudian di ujung bulan September 61.000. Dan di Januari 2021 itu naik signifikan 110.000 dan 175.000 di akhir Januari. Nah, dan itu terjadi karena juga adanya peristiwa libur panjang akhir tahun, kemudian Natal dan berbagai aktivitas pariwisata. Nah, di tahun ini tentu saja situasi agak berbeda. Dulu ketika kasus itu naik terus ya dari Agustus, September sampai akhir tahun itu signifikan naik. Nah, sekarang itu justru menurun trennya. Bahkan hari ini di tanggal 22 September, kasus kita cuma 49.000 ya, bahkan turun dari hari kemarin 56.000 lebih. Nah, jadi tren yang menurun ini kabar yang bagus. Belum lagi kita ditambah dengan adanya vaksinasi. Dulu tahun lalu belum ada tuh. Di bulan September hingga akhir tahun belum ada program vaksinasi. Sekarang sudah ada. Dulu juga kita belum mengenal varian baru yang signifikan sebagai variant of concern. Di bulan yang sama, kita baru mengalami signifikan di bulan Juni-Juli 2021. Nah, kalau kita melihat tren perbandingan ini seharusnya kalau ada third wave gitu, gelombang ketiga mestinya tidak sedahsyat tahun yang lalu ya atau awal tahun lalu ya. Nah, tetapi ada hal yang paling riskan yang harus kita waspadai yaitu keterbukaan yang boleh jadi lebih terbuka dari tahun lalu. Ketika dulu juga masih diizinkan peristiwa pariwisata, libur akhir tahun dan lain-lain, termasuk dampak dari Natal dan Tahun Baru, sebenarnya dulu itu sudah dimulai pengetatan. Nah, sekarang ini ada euforia. Nah, euforia atas vaksinasi, euforia atas pelonggaran dari masyarakat, maka kemungkinan keterbukaan itu lebih besar. Jadi sebenarnya
faktor-faktor keterbukaan inilah yang harus betul dicermati sehingga tidak berlebihan dan jangan sampai tidak terkontrol, sehingga kalau kita mampu mengendalikan itu maka juga kita akan mampu mengantisipasi dan mengendalikan kemungkinan gelombang ketiga dimaksud, Mas Wahyu. Nah, itu dia. Kalau mengacu misalnya ke Cina, ketika di sana vaksin sudah lebih dari 1 miliar warganya yang sudah divaksin, tetapi kemarin ada libur sekolah, kemudian ada festival di Provinsi Fujian misalnya, yang kemudian setelah itu kasusnya juga melonjak naik. Itu artinya masih ada potensi itu terjadi, Mas, walaupun sudah ada vaksin, kemudian juga kondisi tren kasusnya menurun. Apa kemudian antisipasi yang harus dilakukan? Dijawab nanti usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Talk. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Mas Hermawan. Walaupun tadi Anda katakan kondisinya berbeda kalau dilihat di waktu yang sama di tahun lalu ketika itu kasusnya sedang trennya meningkat, belum ada vaksin, sekarang sudah ada vaksin. Walaupun juga cakupannya masih secara nasional masih cukup rendah. Kemudian tren kasusnya juga menurun, tetapi berkaca ke negara-negara lain masih juga terjadi lonjakan kasus ketika ada hari-hari besar keagamaan atau libur nasional. Jadi seperti apa konkretnya yang harus diterapkan aturannya? Baik, yang paling penting sebenarnya pada pembatasan ya, mengantisipasi pelonggaran yang sangat terbuka itu adalah inisiatif yang tidak bisa ditawar. Jadi jangan sampai ada euforia atas pelonggaran PPKM. Pemerintah maupun pemerintah daerah betul-betul harus melakukan upaya mitigasi resiko keterbukaan berkaitan dengan aktivitas menjelang libur akhir tahun dan juga setelah dan sebelum Natal hingga nanti di awal tahun baru. Nah, ini adalah mitigasi yang paling awal. Tetapi perlu kita ingatkan, Mas Wahyu, bahwa memang vaksinasi itu tidak bisa kita jadikan tolak ukur mitigasi resiko. Tujuan kita untuk melakukan sebesar-besarnya coverage vaksinasi itu ya. Tetapi kalau kita lihat misalnya hari kemarin kita baru mencapai 82 juta dosis vaksinasi tahap pertama, 42 juta lebih di antaranya dosis kedua, sesungguhnya ini belum cukup. Belum bisa kita katakan bahwa kita sudah mampu memiliki payung sebagai konsep herd immunity atau imunitas kekebalan buatan secara kelompok ini belum bisa terwujud di Indonesia. Bahkan seperti tadi negara-negara seperti Amerika, Tiongkok yang sudah lebih besar coverage dan kualitas vaksinasi pun terjadi gelombang baru dengan keterbukaan. Sebenarnya keterbukaan ini kan hal yang memang wajar dilakukan negara-negara apabila mitigasi resikonya betul-betul dilakukan. Artinya kendali terhadap kasus yang mungkin naik itu bisa diprediksi dan akhirnya dilokalisir. Kemampuan itu sebenarnya bahwa setiap ada keterbukaan karena keramaian kerumunan pasti dengan sendirinya akan linear dengan kenaikan kasus. Seperti halnya sekarang. 2 minggu terakhir kan kita sangat terbuka nih. PPKM hampir semua daerah menurun, tidak ada lagi yang level 4. Tetapi efek kenaikannya boleh jadi nanti di akhir September atau awal Oktober. Tetapi kalaupun ada kenaikan, maunya kita itu terdeteksi, terantisipasi, dan bahkan mampu diisolasi. Itu sebenarnya pengendalian dalam keadaan pandemi. Tetapi sekali lagi berhadapan dengan tahun baru nanti atau libur akhir tahun, ini harus betul-betul dilihat. Jangan juga menyediakan gula ketika kita takut dikerumuni semut gitu. Jangan juga memaksa membuka pariwisata kalau nanti akhirnya berisiko terhadap kenaikan kasus yang signifikan. Oke. Dokter Nadia, bagaimana itu tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Hermawan? Jangan sampai nanti gulanya disediakan ya, justru nanti semutnya pasti akan datang. Tempat wisata dibuka selebar-lebarnya ketika libur massal nanti di akhir tahun ini. Iya, jadi kalau kita lihat kembali ya bagaimana berbagai negara untuk berupaya melakukan pengendalian pandemi ini sebenarnya ada dua hal ya. Kita sudah lihat polanya. Pertama, vaksinasi adalah salah satu game changer di mana sangat memungkinkan untuk angka kesakitan dan mencegah gejala yang berat. Dan tentunya tingkat kematian itu bisa sudah pasti dilakukan diatasi dengan vaksinasi. Tapi kita juga selalu lihat walaupun tadi Mas Wahyu sampaikan banyak negara yang sudah mencapai angka vaksinasi cakupannya cukup tinggi tapi kemudian masih mengalami peningkatan kasus walaupun kasusnya itu lebih sedikit dan tingkat kematian dan keparahan juga rendah.
Artinya di sini ada faktor lain, tidak hanya vaksin yang bisa kemudian mencegah hal tersebut terjadi, yaitu Oke. protokol kesehatan tadi. Jadi ini harus Oke. balancing. Artinya Baik. kalau kita membuka tempat-tempat tadi, pastikan protokol kesehatan termasuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu menjadi penjaga kita, alert kita terhadap kemungkinan munculnya peningkatan kasus. Oke, baik Dokter Nadia, kita akan nantikan sama-sama, mudah-mudahan juga ada strategi yang lebih bisa terlihat lagi, bisa dirasakan, masyarakat tetap mendapatkan haknya ketika nanti di momen Natal dan juga Tahun Baru, tetapi juga ada ketegasan dari pemerintah dari sisi aturan. Terima kasih Dokter Nadia, terima kasih Mas Hermawan sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, demikian informasi dan juga perbincangan tadi menutup perjumpaan kita di hari ini. Saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV